Widyasari SPD. Ini GPK Mitra. Beliau mengajar di KB Al-Madani, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Dan berikutnya saya ada dari GPK Mitra. Siapa dia? Namanya adalah Lisha Widyasari SPD dari GPK Mitra, kelompok bermain Al-Madani, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Yeay, mana Bu Lisha? Silakan Bu Lisha untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bunda Cici atas waktu yang diberikan. Ya, sama-sama, silakan. Saya izin share screen ya Bun. Apakah sudah terlihat Bun? Sudah ada Bu. Nah, Hati, bisa ditarik ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Fasilitator Pokja Kemitraan GTK PAUD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Dinas ataupun yang mewakili dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Dan yang saya hormati mentor sekaligus kakak saya, guru inti saya, Bunda Herwina Librianti, juga rekan-rekan GTK Mitra seluruh Indonesia, Bapak dan Ibu, rekan-rekan GTK Imbas seluruh Indonesia. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dalam hal ini saya akan menjelaskan best practice yang telah saya lakukan di lembaga saya, yaitu di Lembaga Kelompok Bermain Al-Madani, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri Bapak dan Ibu semua. Nama saya Lisha Widyasari SPD. Tempat tanggal lahir Kayu Aro atau di daerah Kerinci ya Bun. 25 November tahun 1989. Jabatan Guru Mitra Kelompok Bermain Provinsi Jambi. Dan saya sudah berkecimpung di dunia anak usia dini sejak tahun 2008. Semasa kuliah saya sudah mengajar TK dari kuliah semester 2, yaitu di TK Mutiara Al-Madani di Kerinci. Selanjutnya menjadi guru KB dan TK Islam Al-Madani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan ini yayasan keluarga yang kami buka sendiri Bun. Selanjutnya pernah juga menjabat sebagai pengelola di kelompok bermain teratai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, juga pengelola di KB Al-Madani. Dan selama pelaksanaan GTK Mitra, alhamdulillah di tahun 2019 saya mencoba untuk tes CPNS. Alhamdulillah lulus, dan kali ini saya bertugas menjadi guru TK Negeri Pembina di kecamatan yang berbeda. Ya, iya Bunda. Baik, ini adalah perkenalan saya. Nah, dan baiklah Bapak dan Ibu semua yang saya hormati,
Di sini ada kata-kata dari Bapak Menteri Pendidikan, yaitu merdeka belajar adalah kebebasan berinovasi dan bertindak dalam proses belajar bagi unit pendidikan, yaitu sekolah, guru-guru dan murid. Dalam hal ini, guru tidak dianjurkan untuk bersikap monoton dan menerapkan teacher center. Ini adalah perkataan dari Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan dalam konteks ini, kalau dalam konteks pendidikan anak usia dini, merdeka belajar itu adalah merdeka bermain, bermain adalah belajarnya anak usia dini. Jadi, anak usia dini itu belajarnya melalui bermain, bukan belajar seperti anak SD ataupun anak SMP. Baiklah Bunda, adapun judul best practice saya pada hari ini adalah integrasi kurikulum kemaritiman dan pemanfaatan loose part material dalam implementasi merdeka bermain di kelompok bermain Al-Madani. Mengapa saya mengangkat kurikulum kemaritiman? Karena kami tinggal di daerah Tanjung Jabung Timur yang mayoritas daerah kondisi geografisnya itu terdiri dari perairan, wilayah perairan, sungai dan laut. Dan 90% pantai Provinsi Jambi ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan bagi saya, kurikulum kemaritiman itu sangat penting dimasukkan ke dalam pendidikan anak usia dini, karena mereka juga harus mengenal lingkungan wilayah perairan. Jadi mereka harus memahami bahwa wilayah perairan adalah lingkungan yang ada di sekitarnya, itu harus dijaga dan juga dicintai. Bagaimana menjaga lingkungannya. Dan penerapan literasi kemaritiman penting dimasukkan ke dalam kurikulum satuan PAUD karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mayoritas terdiri dari wilayah perairan. Jadi konteks pendidikan kemaritiman untuk anak usia dini yang dapat kita kenalkan kepada anak sebenarnya sangat sederhana, hanya mengenalkan sejarah maritim, bahwa nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Itu sudah begitu dekat lagu itu dengan anak-anak, jadi mereka akan paham bahwa nenek moyang kita dulu seorang pelaut. Ini adalah sejarah maritim. Selanjutnya potensi maritim, bahwa Indonesia juga menghasilkan hasil laut terbesar dari ikan, udang, lobster, dan lain-lain. Juga menumbuhkan nilai-nilai cinta tanah air, bahwa Indonesia adalah wilayah maritim. Selanjutnya membangun sikap agar anak mencintai laut, menjaga lingkungan laut dari sampah dan limbah, dan mencintai air sebagai sumber kehidupan. Itulah alasan saya mengangkat literasi kemaritiman dalam best practice yang sudah saya lakukan. Nah, di dalam konsep merdeka bermain, hal yang paling penting dilakukan oleh guru dalam penerapan merdeka bermain adalah pemilihan strategi main dan bagaimana cara guru memilih alat main yang tepat. Jadi, di sini semua tergantung guru. Strategi main adalah guru yang menentukan bagaimana guru memilih strategi agar menarik dan membuat anak tertarik ikut serta atau anak terlibat. Dan cara guru memilih alat main. Jadi kami di sini menggunakan bahan loose part. Jadi seandainya bahan loose part itu kalau dikelola dengan guru yang tidak memiliki skill ataupun kompetensi di bagian itu, bahan loose part hanya akan menjadi seonggok barang-barang bekas saja. Tapi dengan guru yang kreatif dan guru yang memiliki skill dalam mengkombinasikan bahan-bahan loose part, insya Allah bahan loose part akan menjadi sebuah media pembelajaran yang sangat menarik atau bisa menjadi alat permainan edukatif untuk anak usia dini. Baiklah Bunda, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nah, ini adalah praktek pengimbasan yang sudah saya lakukan kemarin. Jadi saya langsung angkat ke dalam best practice saya pada hari ini, yaitu temanya Provinsi Jambi, subtema Tanjung Jabung Timur Kampung Nelayan, subtema Aku Nelayan Hebat dan Pemberani. Jadi anak-anak dikenalkan dengan apa-apa yang dekat dari lingkungannya dengan objek yang nyata. Jadi mereka akan paham bagaimana cara nelayan menangkap ikan, bagaimana profesi orang-orang atau masyarakat yang ada di Tanjung Jabung Timur. Jadi rata-rata
masih di bagian kampung laut, Ningka Panjang itu masih banyak profesi mereka sebagai nelayan. Baiklah Bunda, ini foto kami paparazi, dan ini menggunakan bahan-bahan luspat semua. Dari pembuatan kapal nelayan kami menggunakan jilbab segi 4, ini ada keranjang, dan untuk perahu-perahu biasa yang akan digunakan anak dalam sentra bermain peran, ini kami gunakan kardus, dan dayungnya ini menggunakan kayu dan juga upih pisang ya Bun. Jadi ini adalah bahan-bahan luspat, jadi bunda-bunda semua tidak usah sulit untuk mencari sarana untuk pembelajaran ataupun media, jadi tergantung kita yang mengembangkannya. Jadi semua yang ada di alam, semua yang ada di sekitar kita bisa kita potensikan menjadi media dan alat pembelajaran. Baiklah, selanjutnya ini adalah media yang kami gunakan dalam pembelajaran Tanjung Jabung Timur, Kampung Nelayan. Ini perahu-perahu dari kardus dan juga keranjang. Nah, ini adalah foto ketika anak melaksanakan permainan tidak terstruktur. Nah, saya akan menjelaskan bahwa konsep merdeka bermain itu identik dengan 3 hal. Yang pertama, permainan terstruktur, permainan semi terstruktur, dan permainan tidak terstruktur. Jadi itulah menjadi ciri khas kalau kita sebagai guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan penerapan merdeka bermain. Nah, ini adalah contoh RPPH saya. Dan RPPH yang saya buat ini bermuatan STEAM, mengandung muatan PPK, muatan pengembangan 4 kompetensi abad 21, muatan literasi dan numerasi, dan juga materi kegiatan. Dan di sini untuk sainsnya di muatan STEAM mengenal lebih dekat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Karena Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu adalah wilayah perairan, jadi anak-anak akan mengenal bagaimana letak Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya untuk teknologinya menggunakan teknologi sederhana meliputi jaring, pancing, pengayuh sampan, dan ember. Jadi untuk jaring kami menggunakan bahan luspat kain sarung yang diikat pakai karet gelang. Untuk pancing kami menggunakan bambu yang sudah diraut supaya tidak tajam dan ujungnya menggunakan magnet. Selanjutnya ember dan juga keranjang. Untuk engineering, keterampilan proses dalam memilih alat untuk menangkap ikan dan membersihkan sampah di laut. Jadi kami juga membuat alat yang dikenal dengan orang Jambi gitu Bun. Kalau kami menyebutnya di sini tangguk ya. Kalau ayah dan bunda mungkin punya bahasa sendiri gitu. Kalau alat untuk menangkap ikan itu ada jala, ada tangguk. Selanjutnya ini ada kegiatan art atau seni, membuat dan menghias perahu. Jadi kami sebagai guru menyediakan bahan dan alat. Jadi anak-anak yang akan membuat dan menghias perahu. Selanjutnya matematikanya menghitung ikan hasil tangkapan dan mengklasifikasikan ikan berdasarkan ukuran. Muatan PPK, olah hati, mensyukuri nikmat Allah atas karunia alam yang indah dan hasil laut yang melimpah. Olah karsa, mematuhi aturan main, disiplin menjaga kebersihan, bekerja sama. Olah pikir, memilih bahan main, melaksanakan kegiatan main, mengkomunikasikan ide terkait tema. Olahraga, imajinasi, gerak mengayuh sampan, berenang dan menangkap ikan. Oh ya, mohon maaf, ada satu lagi kegiatannya di sini yaitu gerak dan lagu nelayan. Untuk pengembangan kompetensi abad 21 yaitu kolaboratif, bekerja sama membuat perahu untuk menangkap ikan, komunikatif, menceritakan pengalaman menangkap ikan, kritis dalam berpikir, memikirkan strategi menangkap ikan, dan membersihkan lautan dari sampah berbahaya. Jadi anak-anak nanti akan kami suruh memilih sendiri dia mau menangkap ikan pakai apa gitu Bun. Misalnya boleh mau yang pakai pancing atau yang pakai jala atau juga yang pakai tangguk. Jadi disinilah poin kritis dalam berpikir. Selanjutnya kegiatan kreatif yaitu menghias perahu nelayan. Untuk muatan literasi dan numerasi yaitu pra membaca. Di sini sebelum guru mulai mengajar, guru akan menempelkan poster tentang kapal nelayan. Jadi di situ ada tulisan kapal nelayan. Jadi di situ anak akan melihat kosakata tentang kapal nelayan dan perahu nelayan.
Apakah terdengar Bun suara saya? Jelas Bu Risa. Oh jelas ya Bun, saya tahu. Selanjutnya untuk numerasi, konsep berhitung dan konsep besar kecil. Untuk materi kegiatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, wilayah pesisir pantai yang indah. Profesi nelayan dalam masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Cara dan alat menangkap ikan, literasi kemaritiman, menjaga kebersihan laut ataupun pantai. Konsep berhitung, konsep besar dan kecil. Dan selanjutnya, nama satuan paut saya adalah kelompok bermain Al-Madani, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sentra area sudut yang saya buka pada saat itu adalah sentra bermain peran. Baik, ini adalah kegiatan pertama, pijakan lingkungan main. Seperti biasa, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah melakukannya. Dan saya di sini punya kegiatan invitation. Kegiatan invitation ini nanti akan saya lihatkan gambarnya. Ini adalah kegiatan menarik perhatian agar anak terlibat ke dalam permainan. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, bagaimana cara guru untuk menarik perhatian anak? Boleh dengan cara apapun, misalnya main tebak-tebakan ataupun pantomim. Jadi intinya mengajak mereka untuk terlibat ke dalam permainan dengan cara mereka sendiri, karena cara mereka adalah bermain. Jadi kita pun harus ikut dalam permainan itu. Selanjutnya kegiatan inti menonton video dan membaca buku tentang profesi nelayan. Ini kegiatan 1, bermain terstruktur, membuat perahu nelayan. Disinilah letak konsep merdeka bermain dalam pembelajaran yang telah saya lakukan atau dalam best practice yang telah saya lakukan. Di sini adalah kegiatan bermain semi terstruktur, membuat perahu nelayan. Jadi guru cukup menjelaskan bahan-bahan yang akan digunakan dan anak yang akan mengerjakan sendiri bagaimana membuat perahu nelayan. Jadi guru tidak akan melihat hasilnya, guru akan melihat proses bagaimana anak membuat perahu nelayan itu. Inilah letak permainan semi terstruktur. Selanjutnya membuat alat pancing, tangguk, jaring untuk memancing ikan. Ini bermain semi terstruktur juga Bun, karena guru menyediakan alat dan bahan, kain sarung, karet, gelang, juga kresek asoy untuk tangguknya, sama kabel bekas. Dan semua bahan muspart itu anak yang akan membuat sendiri, terserah mereka jadinya seperti apa. Itu adalah letak permainan semi terstruktur. Yang ketiga adalah permainan tidak terstruktur. Jadi di sini guru hanya memberikan instruksi bahwa kali ini anak-anak akan bermain peran aku nelayan hebat dan pemberani. Jadi masalah konsepnya, masalah perannya, atau alat yang akan mereka gunakan itu kita bebaskan kepada mereka. Jadi ini full adalah permainan tidak terstruktur. Di sini letaknya konsep merdeka bermain dalam best practice yang sudah saya lakukan. Dan yang terakhir adalah kegiatan bermain terstruktur. Setelah anak memancing, setelah anak bermain peran, dan kemarin mereka bermain peran, ada yang menjadi ikan hiu Bun, itu di luar konsep. Padahal saya tidak terpikir kalau mereka akan jadi ikan hiu gitu. Nah, tapi karena ini namanya bebas merdeka bermain, jadi terserah mereka gitu. Jadi di sini ada menghitung dan mengklasifikasikan ikan hasil tangkapan. Di sini letak permainan terstruktur. Jadi guru memberikan instruksi agar anak memisahkan hasil tangkapan, mana ikan yang kecil, mana ikan yang besar, dan mana ikan yang berwarna merah, berwarna kuning. Nah, ini setting lingkungan main. Ya Bun, di situ karena keadaan kelas kami masih kecil Bun, jadi kurang luas. Itu letak kapal-kapalnya, dan ini lautannya, itu alat dan bahan. Baik, selanjutnya ini adalah tahapan kegiatan yang sudah saya lakukan. Ini kegiatan penyambutan anak. Waktunya 1 menit lagi ya. Oh baik Bun, ini kegiatan penyambutan anak. Ini kegiatan
pembukaan. Ini yang saya bilang invitation, memancing dengan pantomim. Ini penjelasan tema, dan ini mendemonstrasikan kegiatan main, dan ini anak langsung melakukan permainan semi terstruktur dengan membuat kapal layar. Dan anak terlibat, dan saya juga melibatkan dengan bermain aktif untuk anak masuk ke dalam kegiatan permainan. Ini Bun, ini membuat jala yang sudah saya jelaskan tadi. Ini permainan tidak terstruktur. Nah, ini juga nanti kalau mau lihat lebih lengkap. Baik Bun, ini saya juga sudah pernah membuat best practice sebelumnya, yaitu poster hebat. Mungkin bisa untuk share ke ayah dan bunda semua. Poster ini diberi nama poster hebat karena merangkum semua kegiatan kebaikan yang dilakukan anak selama di sekolah. Dan beberapa gambar yang mudah dipahami anak. Poster ini kami buat bersama dengan anak. Nah, dan di sini letak merdeka bermainnya poster hebat ini karena kesepakatan dan aturan kami buat bersama, dan mereka menyepakatinya dengan membuat tanda tangan di situ, Bu, atau cap jari tangan. Itu tandanya mereka sepakat. Dan ini adalah stiker-stiker yang kami buat di dalam poster hebat, dan juga direfleksikan ke dalam buku hebat. Setelah anak bermain dengan poster hebat, anak akan melakukan kegiatan refleksi sebelum pulang sekolah dengan buku hebat. Dan buku hebat juga mereka yang buat sendiri. Jadi ini saya akan memberikan sedikit. Ini juga muatan poster hebat dengan hubungannya dengan penerapan merdeka bermain sudah ada saya buat, Bun. Selanjutnya ini juga saya membuat best practice tentang primadona, piramida gizi dan seimbang untuk orang tua dan anak, meneladani adab makan Rasulullah untuk mendukung program holistik integratif di kelompok bermain Al-Madani. Ini Bun, ini foto-fotonya, dan ini juga instrumennya. Baik, dan ini hubungan antara muatan APE primadona dengan konsep merdeka bermain. Ini juga menjalin kemitraan. Baiklah, karena waktunya sudah habis, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya akan membuat kesimpulan bahwa guru yang kreatif adalah guru yang bisa membuat media dan sumber belajar dari potensi lingkungannya. Keterbatasan sarana prasarana tidak menjadi halangan bagi guru yang kreatif. Teruslah membangun perkembangan anak, dan kita sebagai guru selalu semangat belajar, apalagi dengan adanya program kemitraan. Saya sangat berterima kasih kepada Dirjen GTK yang sudah melaksanakan program ini. Di sini saya bisa belajar banyak dan bisa bertemu dengan rekan-rekan yang sangat hebat. Baiklah, izinkan saya menutup presentasi saya pada hari ini dengan sebuah pantun, dengan 2 buah, Bun. Tadi ingatnya sebuah, jadi ingat 2. Dengan 2 buah pantun. Tanjung Jabung tepi laut, kota Jambi lambangnya angsa. Kepada seluruh pendidik PAUD, mari bersama mencerdaskan anak bangsa. Cakep. Selanjutnya, Tanjung Jabung tepi laut, pergi memancing ikan tenggiri. Merdeka bermain sejak PAUD, menyongsong masa depan cerdas mandiri. Cukup sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan, Bunda, karena saya juga masih belajar. Semua akan merasakan, dan juga semuanya merasakan betapa pentingnya dan betapa luar biasanya program kemitraan ini. Ya, program kemitraan ini ternyata memang cepat untuk memberikan perluasan ilmu, ya, untuk yang lain. Baik nih, untuk berikutnya kita buka sesi tanya jawab, ya. Sesi tanya jawab. Nah, untuk pertama saya buka 2 pertanyaan dulu. Silakan raise hand. Ya. Kasih itu komen Nanti tadi. ditujukan untuk siapa? Bunda Ikannya lagi rekam. Chatroom itu ada yang bertanya. Akan tetapi ada yang punya jawab.
istilahnya ada yang menyampaikan pernyataan bahwa tadi yang ditampilkan oleh Ida misalnya atau teman-teman yang lain itu kegiatannya memang sebelum pandemi juga ada ya, sebelum pandemi keren banget ya. Nah ini buat ucapan terima kasih buat semuanya, super kan. Masya Allah Bunda Ica. Bunda Ica itu Bunda Lisha ya. Iya bun. Bunda Lisha. Iya bun. Wah itu Insya Allah semuanya menginspirasi deh. Dari mulai tadi siapa yang pertama ada Ibu Intan. Oh my god, keren banget. Oke silakan Bu Lisha untuk menjelaskan katanya muatan STEAM TPK kompetensi abad 21. Tidak perlu kajian mendalam, jawab singkat saja. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bunda. Jadi untuk Bunda yang bertanya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi muatan STEAM itu S-nya adalah Science, T-nya Teknologi, E-nya Engineering, A-nya Arts, dan M-nya Matematik. Jadi setiap pembelajaran harus mengandung muatan STEAM. Nanti tergantung RPPH Bundanya, misalnya memasukkan apa, tinggal cari muatan sainsnya apa, teknologinya apa, teknologi yang digunakan, berupa alat-alat yang kita gunakan. Kalau untuk engineering itu keterampilan prosesnya Bun. Jadi bagaimana keterampilan prosesnya yang ada dalam RPPH itu kita tuangkan di dalam engineering. Selanjutnya art itu atau seni kreativitasnya di mana, dan matematikanya di mana. Itu kan seperti konsep begitu. Selanjutnya untuk muatan PPK adalah muatan karakter ya Bun. Di sini ada 4, ada olah hati. Olah hati itu berhubungan dengan sikap spiritual atau sikap ibadah kita kepada Sang Pencipta, letak misalnya bersyukur kepada Allah, di situ adalah olah hati Bun. Kalau misalnya olah karsa adalah sikap kita, bagaimana cara sikap anak didik kita mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh guru, di situ adalah olah karsa. Jadi pembagian PPK itu ada 4, olah hati, olah karsa, selanjutnya olah pikir. Olah pikir bagaimana anak bisa kita ajak berpikir gitu, nah, menentukan strategi mainnya seperti apa nantinya gitu. Itu adalah olah pikir, menentukan bahan main, cara mainnya gimana, dan juga olahraga. Karena anak PAUD juga harus selalu bergerak dan mengoptimalkan supaya sehat badannya secara jasmani dan rohani. Selanjutnya muatan pengembangan kompetensi abad 21. Di sini ada 4C. Bahasanya itu collaboration, communication, terus critical thinking, dan kreatif. Itu Bun. Kolaborasi bagaimana bekerja sama, komunikasi bagaimana dia caranya berkomunikasi atau misalnya dia bercerita. Selanjutnya kritis dalam berpikir, bagaimana cara dia memikirkan strategi-strategi apa yang terjadi nanti dalam permainan. Dan kreatif adalah anak dituntut untuk kreatif, dan gurunya pun harus lebih kreatif lagi. Baik, cuma itu Bun penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa diterima. Baik, terima kasih Bu Lisha. Keren jawaban singkat padat jelas. Terima kasih Bun. Ya. Itu mungkin Ibu Islam Khairiyah ya. Kalau tidak salah ini dari kalau nggak salah lebaran ya. Karena kemarin yang praktik di GPK IBA. Itu nampaknya karena waktu juga nih ininya yang sebenarnya masih ada ya. Tapi karena waktu mungkin cukup 1 pertanyaan saja ya. Nah baiklah teman-teman, dan tentunya terima kasih juga buat Ibu Lisha Widyasari dari Tanjung Jabung Timur, Jambi. Terima kasih kepada narasumber, ke-6 narasumber, nah yang hebat. Terima kasih, insya Allah ini bermanfaat buat rekan-rekan kita semua. Harapannya ini mudah-mudahan bisa terus berkembang dan program kemitraan ini menjadi salah satu upaya untuk pemerataan untuk pendidikan anak usia dini di Indonesia. Insya Allah ini akan segera tercapai. Terima kasih juga atas kehadiran semuanya. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih.